Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Coretan Sastrin. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini saya akan membacakan lanjutan cerita dari cerita kemarin tentang lereng selatan Merapi. Bagi kawan-kawan yang belum menyaksikan video sebelumnya, kawan-kawan bisa saksikan dulu agar cerita ini menyambung. Dan juga bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Kisah ini merupakan cerita yang tercecer dari banyak kisah yang menceritakan evakuasi warga yang bermukim di sekitar kantor Kecamatan Cangkringan, Sleman. Seperti yang kita ketahui bersama, jika sekitar 5 dusun yang berada di sebelah utara dan timur kantor Kecamatan Cangkringan luluh lantak akibat material lahar panas yang dimuntahkan Gunung Merapi ke Kali Gendol tanggal 5 November 2010 dini hari. Kisah ini tidak hendak menceritakan kepahlawan dan para relawan dan anggota tim SAR, namun lebih bertujuan untuk memperluas wawasan kita bahwa proses evakuasi tidak semudah yang dibayangkan oleh orang banyak. Oleh karena itu, para relawan dan anggota tim SAR yang disebutkan dalam kisah ini, identitasnya disamarkan. Penyamaran tersebut juga atas permintaan para relawan dan anggota tim SAR kepada penulis, agar nilai ibadah mereka tidak terkurangi pahalanya karena ria. Penulis hanya menyajikan ulang sesuai dengan apa penuturan dan catatan para relawan dan anggota tim SAR kepada penulis. Adapun kekurangan dalam penulisan ulang ini, penulis mohon maaf. Brok, seketika pintu depan sebuah rumah terbuka karena didorong tangan yang terkesan terburu-buru. "Bapak, Anda sedang apa?" tanya Mawar 1 selaku komandan SRU. Mawar yang diberi tugas untuk melakukan penyisiran di dusun Bakalan Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Sleman. Bapak yang punya rumah dengan sedikit terkaget menjawab, "Hendak makan, Mas. Silahkan masuk," sambil membawa sepiring nasi yang masih mengepul. Mawar 1 tersentak dengan jawaban tersebut. "Tidak, sudah. Terima kasih. Sekarang Anda harus ikut saya. Mari turun bersama." "Harus sekarang," timpal Mawar 1 dengan nada sedikit memerintah. "Ah, ada apa? Kok saya harus turun? Saya sekarang hendak sarapan," jawab si bapak. "Loh, gimana toh? Lahar Merapi itu sudah sampai belakang rumah Anda, Pak. Mari secepatnya," saut Mawar 1 mulai tidak sabar. "Ya sudah, saya akan ikut Anda." "Sri, Sri, ayo segera ke sini. Itu laharnya sudah sampai belakang rumah," teriak si bapak memanggil anaknya. Sejurus kemudian, seorang perempuan yang lebih muda keluar dari ruangan lainnya dengan muka kebingungan. "Ada apa, Pak?" tanya si Sri. "Kita diajak turun bapaknya ini. Ayo cepat," jawab si bapak. "Ya, sebentar. Saya ambil baju ganti," saut si Sri. "Gak usah bawa baju ganti. Ayo lekas," sergah si bapak. Saat yang bersamaan, Mawar 2 masuk ke rumah tersebut. "Bagaimana, Mas?" tanya Mawar 2 kepada Mawar 1. Mawar 1 pun menyahut, "Bantu si Sri agar cepat berkemas." "Siap," jawab Mawar 2 seraya berlari mengejar si Sri. Karena melihat kepulan asap, Mawar 1 segera bergerak mendekat ke sumber asap. Ternyata sumber asap berasal dari sebuah tungku yang masih memasak sayur yang sedang mendidih. Dengan topi rimbanya yang dilipat, Mawar 1 menurunkan wajan tempat memasak sayur tersebut dan kemudian menumpahkan isinya ke dalam tungku agar api padam. Mawar 1 kemudian bergerak ke ruang depan. Sesaat Mawar 1 sempat memperhatikan isi rumah tersebut. Tiba-tiba, rumah yang sangat sederhana berlantai tanah dan berdindingkan anyaman bambu. Perhatian Mawar 1 terhenti pada sebuah televisi ukuran kecil ketika si Sri datang dengan berlari dari kamarnya dan diikuti oleh Mawar 2. Ketika menoleh keluar pintu, ternyata si bapak sudah di depan rumah sambil berkomat kamit berdoa. "Ayo, jangan terlalu lama, cepat," teriak Mawar 1 kepada Mawar 2. Mawar 1, Mawar 2 beserta dua warga tersebut setengah berlari keluar rumah dan menuju jalan dusun. Dari arah lain, Mawar 3 juga dengan berjalan tergesa bersama seorang laki-laki yang berusia sekitar 45 tahun. Mawar 2 dan Mawar 3 segera bawa warga ke titik penjemputan. Perintah Mawar 1. "Ya," jawab Mawar 2 dan Mawar 3 serentak.
Kelima orang tersebut segera menyusuri jalan dusun dengan berlari. Dari arah lain, Maor 4 dan Maor 5 keluar dari sebuah rumah bersama dua orang yang sudah tua, laki-laki dan perempuan. Maor 1 sempat menengok ke belakang untuk memastikan tidak ada orang yang masih tertinggal di belakang. Pandangannya terhenti pada rumah si bapak dan si Sri, rumah yang hanya terbagi menjadi ruang tamu sekaligus ruang keluarga, ruang tidur, dan dapur berdindingkan anyaman bambu dan berlantai tanah. Rumah tersebut terletak tidak lebih dari 75 meter dari tepi barat Kali Gendol yang sudah dipenuhi dengan lahar panas. Sungguh Tuhan berkahi kedua orang penghuni rumah dengan menghindarkannya dari muntahan lahar panas. Padahal rumah tetangganya yang berada sekitar 50 meter di bawahnya dan lebih jauh dari tepi barat Kali Gendol sudah terkubur separuh bangunan. Sungguh Tuhan Maha Kuasa. Mor 1, monitor. Panggil radio Hande Talki. Monitor, jawab Mawar 1. Posko di sini. Posisi di mana Mawar 1? Tanya operator di posko. Sedang meluncur, saat Mawar 1 sambil berlari mengejar rombongan di depan. Segera turun, aktivitas meningkat. Segera turun, perintah posko. Siap. SRO Mawar sudah meluncur dengan membawa paket sebanyak 5 orang, 2 orang manula, terang Mawar 1. Oke, segera kami luncurkan ambulan untuk menjemput. Balas posko. Untuk ambulan tahan dulu. Kondisi masih memungkinkan untuk berlari. Mobil penjemput harus siap meluncur. Saut Mawar 1 dengan tetap berlari. Setelah berlari sekitar 500 meter dan menyusul rombongan SRU Mawar beserta kelima warga, Mawar 1 sampai di mobil penjemput dan tim mobil yang sedang menunggu di tepi jalan besar. Tim mobil, masuk. Terus ambil warga, yang paling belakang, manula dan perempuan, pinta Mawar 1 kepada tim mobil 1 yang menggunakan sepeda motor trail. Tim mobil 1 tanpa berkata-kata langsung meluncur menyusuri jalan exit point. Sekitar 30 detik kemudian, rombongan SRU Mawar dan 4 orang sudah kelihatan. Tak berapa lama, kemudian tim mobil 1 menyusul dengan membonceng seorang nenek. Semua warga tersebut dan 4 orang anggota SRU Mawar segera naik ke mobil penjemput. Ayo, cepat jalan, teriak Mawar 1. Mawar 1 segera melompat ke jok motor trail, tim mobil 1, dan meluncur menyusul mobil yang sudah melaju kencang ke bawah, menuju titik aman 1, yaitu di depan kantor kecamatan Cangkringan. Dalam perjalanan turun tersebut, Mawar 1 teringat rumah tanah sepetak yang berlantai tanah tadi. Teringat bahwa pintu depan rumah tersebut tidak terkunci ketika ditinggalkan. Teringat bahwa satu-satunya benda yang layak dicuri dari rumah tersebut adalah sebuah televisi ukuran 14 inci. Terusnya, Mawar 1 menyesal dirinya merasa bahwa dia telah lupa mengunci pintu depan, sehingga memungkinkan pencuri untuk mengambil harta paling berharga di rumah itu. Mawar 1 pun menggerutu, memarahi dirinya sendiri, karena kelalaian yang bisa merugikan orang lain. Bahkan setelah sampai di titik aman 1, dirinya masih belum bisa menerima kesalahan yang telah diperbuatnya. Selain itu, dirinya hanya bisa berdoa agar Tuhan menjaga rumah tersebut dari pencuri. Seperti Tuhan membelokkan muntahan lahar panas agar tidak menghantam rumah tersebut. Rumah tanah sepetak. Cerita berpindah di dusun Merongrang, Cangkringan. Kesetiaan si penunggu cucu. Jam menunjukkan sekitar jam 5.45 dengan cuaca agak mendung dan sudah banyak orang berkumpul di depan kantor Cangkringan. 3 SRU sudah diberangkatkan untuk menyisir dusun Merongrang, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan yang terletak sekitar 200 meter hingga 400 meter di sebelah barat Kali Gendol. SRU merah dengan kekuatan 10 orang menyusur dari sisi timur dusun. SRU hijau dengan kekuatan 8 orang dan SRU biru dengan kekuatan 10 orang menyusur dari sisi barat. Skenarionya adalah SRU merah dan SRU hijau melakukan penyisiran dan marking rumah warga dusun yang terdapat korban meninggal di dusun tersebut. Sedangkan SRU biru difungsikan sebagai backup untuk SRU merah dan SRU hijau. Pelaksanaan evakuasi akan dilaksanakan oleh TNI dan relawan lainnya. Dari sini kita tahu betapa paniknya seluruh masyarakat dan para relawan yang tergabung untuk evakuasi dini hari, apalagi yang malam. Sekitar 45 menit kemudian, ketiga SRU tersebut bertemu di tengah dusun. Setelah ketiga komandan SRU berkoordinasi, diputuskan bahwa ketiga SRU ditarik dahulu ke titik aman 1, yaitu di depan kantor Kecamatan Cangkringan. Sesaat kemudian, seluruh anggota ketiga SRU tersebut diperintahkan untuk bergerak cepat menuju titik aman 1
yang berjarak sekitar 400 meter di bawah titik pertemuan. Belum lama berjalan, tiba-tiba suara keras dari arah belakang. Dengan wajah-wajah yang masih panik, di pagi itu sekitar pukul 6.35, semua anggota SRU serentak menoleh ke belakang. Namun, karena ini adalah sebuah kewajiban untuk tugas kemanusiaan, kami harus tetap siaga dalam kondisi apapun. Biru satu selaku komandan SRU Biru segera mendekat ke orang tersebut. Ternyata itu teriakan dari seorang pemuda yang tengah panik dan sedih di wajahnya. Entah apa yang membuat pemuda itu tampak panik. Kami semua belum tahu. Gimana mas? Ada apa mas? Tanya Biru satu. Tolong mas, sejak semalam Mbah Marto belum ditemukan. Kata keluarganya, semalam berada di kebun. Jawab pemuda tersebut. Kami pun dibuat kaget ketika pemuda tersebut bilang kalau masih ada orang di atas. Sedangkan semalam kondisi Merapi sedang dalam mengerikan. Anda siapanya? Kebunnya sebelah mana? Secara Biru dua. Saya tetangganya. Sebelah barat desa, sahut pemuda. Kemudian, dengan sigap kami segera melakukan tindakan untuk proses evakuasi penjemputan. Apapun itu kami harus lakukan, walaupun Merapi kadang masih dalam keadaan labil seperti anak kecil waktu itu. Merapi kadang diam seperti anak yang tidur dengan pulas, lalu tiba-tiba bangun menangis meronta-ronta. Kami harus siap apapun itu. Kamu, dan kamu ikut saya. Tunjuk Biru satu kepada Biru dua, Biru tiga, dan Biru empat. Mas, Andi ikut saya. Tunjukkan letak kebun itu. Pinta Biru satu kepada pemuda tersebut. Anggota SRU Biru lainnya bergabung dengan SRU Merah dan segera turun ke titik aman satu. Lanjut Biru. 4 orang SRU Biru segera berlari mengikuti pemuda desa tersebut. Debu dari gunung masih tebal sehingga membuat seperti kabut. Masker wajib kami gunakan dan tidak lupa pakai kacamata. Tak berapa lama kemudian kami sudah sampai di pinggir pemukiman. Nafas masih dalam keadaan tidak beraturan. Kaki terasa lemas pun tidak begitu kami hiraukan karena kami harus terus melangkah. Setelah melewati sebuah sungai kecil, rombongan kami sampai di tepi sebuah persawahan. Persawahan yang harusnya menjadi pemandangan hijau enak untuk dilihat, namun kini menjadi hamparan tanah abu. Semua tertutup abu vulkanik Merapi. Dan yang mengagetkan lagi adalah di depan kami terhampar lahar yang masih mengepulkan asap. Masih jelas terlihat asap itu. Mas, kebunnya sebelah mana? Tanya Biru satu kepada pemuda tersebut. Barat bawah ini mas, jawab pemuda tersebut. Weh, ladalah, celotuk Biru tiga. Mas, Anda balik saja. Si kakek, biar dicari teman-teman, kata Biru satu. Pemuda desa tersebut kemudian balik kanan menyusuri jalan tadi. Segera Biru satu memerintahkan Biru tiga untuk mencari jalan alternatif menuju kebun yang dimaksud. Kebun dengan hamparan abu yang tebal. Biru tiga, cari jalan melambung dari bawah. Perintah Biru satu. Biru tiga segera berlari menyusuri pematang sawah dan diikuti 3 orang lainnya. Jalan berkelok dan naik turun pun dilewati. Kerikil-kerikil kecil pun menyambut sepatu kami yang membuat jatuh. Tak berapa lama, terlihat dari atap gubuk yang hampir roboh karena terjangan benda-benda material Merapi. Biru dua yang berada di belakang Biru satu berteriak, Bah! Bah Marto! Bah! Biru tiga juga ikut berteriak, sehingga membuat lama-lama terdengar sahutan. Bah Marto tampak sedang berusaha berdiri dengan susah payah, agar terlihat ketika keempat orang SRU Biru muncul berurutan. Tidak nampak ketakutan atau kepanikan di raut wajahnya yang berusia sekitar 70 tahun. Wajahnya yang berwarna abu-abu karena terkena dari abu Merapi. Setelah 4 orang SRU Biru sampai di hadapannya, kemudian Bah Marto duduk kembali. Di sampingnya terdapat sebuah buntalan terpal warna orange. Mari Mbah ikut saya, turun bersama, kata Biru tiga. Mau pergi kemana? Tanya Mbah Marto dengan muka lugu. Pergi ke balai desa Mbah, sergah Biru satu. Saya nggak mau, jawab Mbah Marto. Lah, kok nggak mau? Gimana tuh Mbah? Tanya Biru dua. Saya itu menunggu cucu saya, jawab Mbah Marto dengan tenang. Cucu Anda sudah turun tadi malam, sekarang sudah berada di balai desa. Timpal Biru satu. Enggak, pokoknya saya menunggu cucu saya. Kalau tidak dengan cucu saya tidak mau.
tegas Mbah Marto. Debat antara anggota SRU Biru dengan Mbah Marto pun tak terhindarkan. Sungguh disayangkan dalam keadaan seperti itu masih saja terjadi perdebatan. Kami harus bisa bersabar dan membuat pendekatan lagi agar Mbah Marto mau dibawa turun secepatnya. Kami mulai bercakap-cakap lagi agar bisa membujuk. Bercanda kami lakukan untuk membuat keadaan seolah tidak terlalu mencekam. Bahkan, Mbah Marto sempat menceritakan proses datangnya lahar panas yang menimbun persawahan dan kebun yang berada di depannya. Menurutnya, beberapa saat sebelum kedatangan anggota SRU Biru, lahar panas tersebut masih membara. Sungguh sebuah keajaiban dari Tuhan. Mbah Marto yang duduk semalaman terhindar dari lahar panas yang hanya berjarak sekitar 70 meter dari gubuknya. Akhirnya setelah beberapa saat, Mbah Marto bersedia turun bersama Biru 3 dan Biru 4. Biru 1 mengambil alih pesawat HT dan memanggil posko. Posko, Biru 1 memanggil, ucap Biru 1. Diterima posko. SRO Biru segera turun. Harus segera turun. Cepat, perintah posko. Setelah beberapa saat, di kopi posko, SRO Biru segera meluncur ke titik aman 1. Jawab Biru 1 sambil berlari kecil di belakang Biru 2 yang membawa bungkusan milik Mbah Marto. Sekitar 100 meter kemudian, tiba-tiba posko memanggil. Biru 1, Biru 1 segera turun. Segera turun. Awan panas meluncur ke arah Kali Gendol. Segera turun. Tanpa menjawab, Biru 1 dan Biru 2 berlari sekencang mungkin menuju titik aman 1, sambil membawa Mbah Marto. Batu-batu besar dan kecil pun turut menghambat laju jalan kami. Langkah kaki kami terdengar karena debu vulkanik tebal. Kami membuat pandangan kami jadi kabur. Keringat semakin bercucuran. Kaki-kaki sudah mulai lemas dan ternyata jarak ke titik aman 1 masih berjarak lebih dari 300 meter. Meski kematian adalah risiko, anggota tim SAR maupun tim relawan dibekali dengan prinsip selamatkan diri Anda sebelum menyelamatkan orang lain. Bukan berarti lari duluan, tapi sebelum menyelamatkan harus tahu kondisi daerahnya. Misalnya, di Merapi ketika ada luncuran awan panas sampai mana kami harus tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ada juga anggapan bahwa tim SAR ataupun para relawan harus siap siaga. Apapun yang terjadi di lokasi, jangankan istirahat, tim harus siap kapanpun diperlukan terjun ke lapangan. Harapan kami itu sederhana. Kami hanya ingin warga sadar jika diminta untuk mengungsi itu berarti Merapi masih rawan. Alhamdulillah, di wilayah Yogyakarta warga sudah tahu. Di Kinarjo, saat letusan susulan pun tak ada korban. Mengobrol dengan sesama anggota tim menjadi hiburan dan penguat mental kami. Meskipun jauh di dalam hati kecil ini sedikit ada rasa panik. Ketika ingatan kami kembali ke rumah, dukungan dan kerelaan keluarga jadi bekal berharga bagi kami. Dimanapun kami mati, itulah tugas mulia seorang relawan. Lanjut ke cerita. Tak lama kemudian terlihat ada kendaraan posko yang sudah kusam karena debu dan ternyata merupakan mobil terakhir yang berada di titik aman 1. Komandan operasi berteriak-teriak memanggil Biru 1 dan Biru 2 untuk berlari cepat. Biru 2 masih berlari di depan Biru 1. Sejurus kemudian Biru 2 berteriak, Biru 1, lompati saja pagar itu. Seketika Biru 1 menoleh ke sebelah kanan dan melihat Biru 2 sudah melempar bungkusannya Mbah Marto ke sisi lain pagar setinggi 1,5 meter. Biru 2 melompat dengan sigap, namun Biru 1 sempat ragu untuk melompat. Karena di antara dirinya dan pagar terdapat selokan selebar 0,5 meter. Bermodal nekat, Biru 1 melompat pagar dan berhasil walaupun mendarat dengan tidak sempurna. Biru 2 sudah berada di atas motornya dalam kondisi mesin menyala. Biru 1 kemudian menghidupkan mesin motor gagal hidup. Panik sudah menyergap. Terdengar suara komandan operasi dari dalam mobil yang sudah bergerak turun berteriak, Biru 1 jangan kelamaan, cepat. Kemudian Biru 1 mencoba lagi sampai beberapa kali. Kepanikan mulai datang karena mesin motor masih belum bersahabat. Berhasil juga setelah kaki ini mau copot. Motor segera meluncur turun hingga 2 km di bawah titik aman 1. Biru 2 sudah menunggu kedatangan Biru 1. Sesampainya di samping Biru 2, Biru 1 bertanya, bungkusannya tadi kemana? Biru 2 hanya menggeleng.
Bersamaan, Biru 1 dan Biru 2 memutuskan untuk menuju ke posko statis yang berjarak 2,5 kilometer di depan. Sepanjang perjalanan, Biru 1 hanya bisa membayangkan kesulitan dan kesusahan yang akan dialami Mbah Marto karena tidak membawa bekal apapun kecuali pakaian yang melekat di badan. Biru 1 juga merasa bersalah telah menipu Mbah Marto tentang keberadaan cucunya. Biru 1 hanya bisa bicara dengan diri sendiri. Maafkan kami, Mbah. Semoga si Mbah bertemu dengan cucu tercinta. Bau anyir bercampur debu pun masih melekat ketika hendak menulis ini. Kadang air mata menerobos keluar sendiri mengingat para korban. Hanya doa yang bisa saya sampaikan kepada korban Merapi. Sesampainya di titik aman 1, kami langsung melaporkan tugas yang telah kami lakukan kepada komandan masing-masing. Ketika laporan sudah terkirim, tiba-tiba komandan saya menyuruh untuk merapat ke tim evakuasi. Sepeda motor segera kegenjot untuk menuju tim baru. Laju motor agak cepat untuk menuju komandan saya. Banyak bambu yang masih berserakan di jalan karena efek awan panas. Setelah sampai lalu menghadap ke komandan untuk melakukan tugas selanjutnya. Ketika berhadapan ternyata disuruh makan untuk mengisi energi dahulu. Beres dah. Kalau urusan makan, cacing di perut ini tidak mungkin menolak. Ambil nasi lewet yang cukup menggoda. Sayuran hijau menjadi pelengkap kami para relawan. Tidak ada lauk untuk menemani nasi sudah menjadi ciri khas santapan kami. Bagi saya, nikmat makanan itu ketika bisa mensyukuri makanan tersebut. Selesai menyantap makanan, kami kembali berkumpul untuk briefing melaksanakan tugas berikutnya. Kali ini mendapat tugas dengan tim yang berbeda. Selesai briefing, kami berangkat lagi. Sekitar 50-an orang dibagi menjadi beberapa tim untuk berangkat menuju pemukiman Cangkeringan. Melanjutkan evakuasi yang sempat tertunda oleh luncuran awan panas Merapi. Beberapa alat kami siapkan untuk memudahkan evakuasi korban. Tak luput pula alat pelindung diri sebagai alat pertama yang wajib kami pakai, dan beberapa bekal kami masukkan ke tas ransel. Tim evakuasi masih berangkat dengan menggunakan alat transportasi yang seadanya. Transportasi yang memang bisa digunakan untuk masuk ke jalur-jalur yang masih sulit dijangkau. Beberapa sepeda motor digunakan untuk tim pencari, serta mobil rescue yang ditumpangi 2 kali kapasitas normal disiapkan untuk evakuasi korban. Sekitar 30 menit kami berjalan, masih banyak pohon bambu yang roboh serta batu-batu berserakan di jalanan. Membuat kami harus turun membersihkan dengan alat seadanya, agar kendaraan bisa lewat. Bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk menembus medan yang sebelumnya terkena material erupsi Merapi. Debu vulkanik yang menutup jalan masih saja berterbangan di empas roda kendaraan, juga memperlambat laju kendaraan. Beberapa sepeda motor kami pun kembali terseok karena debu. Semakin ke atas pun, lapisan debu semakin tebal sepanjang perjalanan hingga mendekati pemukiman daerah Cangkringan. Debu-debu masih berkeliaran tanpa arah, mata semakin pedih. Jalan kami lalui mengikuti alur bekas ban mobil. Jalan makin menyempit, tapi selagi motor kami menerabas, parkir kendaraannya menghadap jalan turun tanpa mencabut kunci kendaraan. Briefing dan checking akhir peralatan kami lakukan kembali. Pesan dari komandan untuk tetap berhati-hati karena area pemukiman masih diselimuti material panas erupsi. Dan kondisi rumah warga yang rentan runtuh pun masih menjadi pegangan kami. Tim kami mulai berjalan beberapa persimpangan antara jalan aspal dari pertigaan menuju jalur kami lalui untuk menuju sebuah pemukiman dusun di daerah Cangkringan. Tim segera turun bergerak untuk menyisir rumah warga sembari memegang radio komunikasi Handetalaki yang terus memantau dinamika aktivitas Gunung Merapi. Setapak demi setapak kami lalui dan masih disambut pemandangan yang pilu. Samping kanan kiri juga terpampang hewan ternak terbujur kaku. Ada pula yang masih dengan kondisi mengeluarkan darah segar di bagian perut. Sebagian besar bangunan rumah dan pepohonan yang berada di sekitarnya rubuh dan diselimuti debu vulkanis. Masih dengan titik api menyala membuat kaki kami merayap pelan-pelan. Tak berapa lama dari kejauhan terlihat sebuah mobil jenazah di samping mobil yang sebagiannya sudah terisi abu vulkanik. Siapkan kantong jenazah dan sarung tangan, ucap Pak Parno. Siap, serentak kami menjawab. Segera kami memasang sarung tangan dan menyiapkan kantong jenazah, kemudian bergerak agak cepat. Sesampainya di depan jenazah, terlihat dengan kondisi tersungkur hendak lari dari mobil. Sebagian jenazah sudah tertutup abu sehingga kami harus menggali sedikit dengan alat yang kami sudah siapkan.
Dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia dan berpacu dengan ketidaktentuan aktivitas Gunung Merapi, jenazah segera dirapikan dan dimasukkan ke dalam kantung jenazah yang sudah disiapkan, kemudian melapor kepada tim lain untuk membawa turun ke titik koordinasi. Usai merapikan jenazah, tiba-tiba melihat ada sesuatu di dalam mobil tersebut. Tampak sedikit kepala di depan setir. Ketua tim segera memberikan info. Seluruh tim mendekati kembali mobil itu. Ternyata benar, terlihat kepala orang terkubur debu. Hanya terlihat beberapa saja, tidak utuh. Pandangan kembali haru melihat jenazah di dalam mobil yang hendak pergi dari amukan awan panas. Namun tak terhindarkan dari serangan cepat dari awan panas Merapi. Sarung tangan dipakai untuk membuka pintu mobil yang masih panas. Beberapa kali dicoba namun tak bisa. Bahkan dengan alat seadanya tetap tak bisa dibuka. Mobil yang sudah setengah terkubur membuat kami sulit untuk mengevakuasi jenazah. Ketua tim memberi masukan untuk memecah kaca mobil. Setelah dirasa cukup aman, kami memulai evakuasi. Ambil skop untuk menggali debu yang berada di dalam mobil tersebut. Ya Tuhan, berilah kami mental yang kuat untuk menghadapi ini. Hanya itu yang membuat kami semangat untuk melakukan semua ini. Sekop membantu mengeluarkan debu. Perlahan-lahan dikeluarkan debu dalam mobil. Sementara itu, kondisi Gunung Merapi masih meraung membuat pikiran kami menjadi buyar tak karuan. Hampir beberapa menit menggali, terlihat sampai di kuping jenazah. Ternyata kondisinya berbeda dari yang dibayangkan. Hampir bagian kepala sudah terpecah-pecah menjadi kepingan. Sarung tangan baru segera dipakai untuk mengambil kepingan kepala jenazah. Ekstra hati-hati dalam evakuasi kali ini. Baru beberapa keping diambil, Merapi mulai meronta lagi. Berhenti sejenak untuk melihat situasi Merapi. Aman, 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 teriak ketua tim. Kembali menggali lagi untuk mendapatkan seluruh bagian tubuh. Bisa dibayangkan kondisi saat itu. Jantung berdegup kencang. Air dari dahi mulai menetes. Tangan gemetar. Bukan berarti kami lapar. Tidak, bukan itu. Bayangkan sendiri jika berada di posisi itu. Tentu kalian tahu jawabannya. Air mata akan keluar dengan sendirinya ketika mengevakuasi jenazah dengan kondisi yang tak utuh lagi. Walaupun menggali dengan hati-hati, tetap saja hanya potongan yang bisa kami ambil. Dengan sigap kami dapatkan lagi beberapa potongan. Lalu masukkan ke kantong jenazah. Suasana sungguh luar biasa. Hamparan debu membuat mata kami terngiang. Sesekali melihat beberapa tetes air mata keluar dari para relawan. Hampir sebagian tubuh sudah kami dapatkan, hingga tiba-tiba, semua tim, segera turun, terdengar dari radio HT peringatan posko. Ketua tim mengambil alih radio HT. Siap, tim segera turun. Tak ada gempa di lereng Merapi dan, jawab ketua tim evakuasi. Tim tetap tenang dan bersiap. Kami cek seismograf, jawab dari posko. Wajah-wajah panik melekat di setiap para relawan. Wajah yang tertutup abu membuat kami saling tertawa karena terlihat lucu. Tertawa hanya untuk melepas kepanikan. Jauh dalam hati tetap sedih bercampur panik. Letusan Merapi 2010 adalah duka yang mendalam bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Ratusan nyawa melayang akibat awan panas yang menerjang, membabi buta. Awan panas meluncur dahsyat dengan jarak mencapai 14-15 km. Hujan pasir melanda hingga radius 30-an kilometer. Bau belerang menyesakkan napas. Pekat. Jalan Kaliurang dipenuhi ratusan ribu manusia yang bergerak turun. Zona awas Merapi yang pada awalnya hanya radius 5 km diperluas menjadi radius 20 km. Aktivitas benar-benar lumpuh. Setelah menunggu beberapa detik, posko kembali berkomunikasi lagi. Tim, kembali lanjutkan. Hanya guguran kecil. Siap dan, ucap ketua tim evakuasi. Tim evakuasi berkumpul dan berdiskusi. Ketua tim memberikan arahan lagi. Kantong jenazah yang sudah mulai terisi dirapikan dan dibawa ke mobil evakuasi. Kami kembali bergegas mencari para korban yang masih ada. Bagi kamu yang gak pernah merasakan hujan abu, tahun 2010 adalah tahun penuh abu. Nyaris setiap hari mulai akhir Oktober sampai awal Desember. Nuansa langit kelabu dan dunia tidak seperti biasanya. Bayangkan, di suatu pagi mentari tidak menyinari seperti biasanya, hanya samar-samar. Ketika bangun tidur, kamu melihat rumah, kendaraan, jalan dan semuanya seolah berubah menjadi warna putih dan kelabu, monokrom. Rasanya seperti sore hari dengan mendung yang mengelayut dengan sangat pekat.
Internet mengabarkan semuanya begitu jelas. Merapi meletus tengah malam dan mengambil puluhan hingga ratusan nyawa. Informasi itu sudah cukup bagi semua relawan dari berbagai kalangan untuk tidak diam saja. Erupsi Merapi yang dahsyat membuat perkuliahan diliburkan. Sebagian senang karena bisa pulang ke kampung halaman. Sebagian berjuang membantu masyarakat korban terdampak letusan. Sebagian keras kepala ingin terjun ke gelanggang perang untuk bergabung ke dalam tim relawan yang menyebar di berbagai titik pengungsian. Sebut saja Kepuh Harjo, Umbul Harjo, Stadion Maguwo Harjo, Auditorium UPN, Kampus UGM, Wedo Martani, Jumoyo, Sawangan, dan posko-posko lainnya. Tinggal pilih posko saja. Para relawan ini bergabung ke lembaga kemanusiaan seperti Bulan Sabit Merah Indonesia, Dompet Duapa, ACT, dan sebagainya. Kebanyakan membantu trauma healing anak-anak di pos pengungsian, ada pula yang membantu evakuasi. Lanjut ke cerita. Sementara itu, sebagian tim segera membantu pencarian. Sasarannya adalah mobil dan rumah yang berada di samping kami. Dan kemudian bergerak ke atas. Tiba-tiba ketua tim menghentikan. Kalian cek di mobil saja. Sisir beberapa mobil dan rumah di sekitarnya. Ucap ketua tim. Siap, saut kami dan langsung merubah arah langkah kaki. Kami menyisir satu persatu mobil terdekat. Mobil pertama dan kedua kosong. Di dalam mobil ketiga kami menemukan dua warga yang sudah meninggal. Namun seperti sebelumnya, hanya ujung kepala yang terlihat. Kembali lagi kami gali. Pelan-pelan keluarkan tubuh korban. Alon-alon, kata teman relawan. Beres, balasku. Saat itu tangan gemetar ketika memegang kepala korban. Dengan hati-hati mengeluarkan jenazah. Ketika sedikit tenagaku keluarkan untuk mengambil korban, kepalanya putus. Rasa gemetar semakin menjadi-jadi. Sebagai manusia, hal itu wajar untukku. Takut. Jelas. Mungkin bagi kalian tidak percaya. 3 orang bongkar jenazah sebisa mungkin. Dan yang lain lanjut pencarian jenazah di sekitar. Saya akan turun ke mobil mengambil kantong jenazah. Ucap ketua tim. Siap pak, serentak menjawab. Saya lanjut gali bersama 2 rekan tim, sementara lainnya lanjut menyisir di area mobil-mobil di samping. Beberapa bagian tubuh kami keluarkan sebisa mungkin. Tangan korban kami keluarkan. Masih terasa panas akibat debu vulkanik. Semakin menggali ke bawah, semakin terasa panas. Hanya setengah yang bisa kami ambil. Kami taruh potongan korban di samping mobil sembari menunggu kantong jenazah. Sesekali memandangi hamparan Merapi, dulu hijau penuh vegetasi, dan kini menjadi keruh. Dinginnya lereng gunung menjadi panas seketika. Apakah alam sudah marah? Mungkin, tapi itu semua ada sebab akibat sebelumnya. Berbagi sedikit pengetahuan saya yang berkenan dengan kehidupan kita manusia sebagai makhluk Tuhan. Keberadaan kita di dunia sudah tentu karena Tuhan, namun melalui hukum sebab akibat. Sebabnya adalah pertemuan kedua orang tua kita dan akibatnya adalah kita. Sebabnya adalah pertemuan sel telur dan sperma, dan akibatnya adalah pembuahan embrio. Melalui hal inilah Sang Maha Kuasa dalam bentuk zatnya masuk menjadi sang pemberi hidup. Ada juga yang menyebutnya sebagai ruh. Sifat ruh itu tentu saja sempurna, sesuai dengan sifat asalnya. Lalu, kenapa kemudian kita sebagai manusia dikatakan tidak sempurna? Ini juga tidak lepas dari hukum sebab akibat. Sebabnya adalah ruh memberi hidup kepada jasad, dan akibatnya ruh akan menjadi jiwa, makhluk, jiwa kita. Saya urutkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya dengan penjelasan yang sebelumnya menjadi sebab dan yang setelahnya adalah akibat, dan seterusnya. Yang pertama jiwa, yang kedua sifat dasar manusia, yang ketiga kecerdasan, yang keempat egoisme. Jiwa, karena menghidupi jasad, melahirkan sifat dasar makhluk. Sifat dasar makhluk ada 3. Sifat mulia, yaitu sifat ketuhanan atau sifat seperti asalnya. Sifat agresivitas, sebagai akibat positif dari pertemuan ruh dan jasad. Sifat lamban, atau malas, sebagai akibat negatif dari pertemuan roh dan jasad. Ketiga sifat ini ada pada kita, tergantung yang mana dominan pada diri kita. Dari ketiga sifat ini, lahirlah kecerdasan. Ini adalah sifat yang berupa intelektual manusia. Sifat mulia dan agresivitaslah yang dominan membentuk intelektual manusia. Akibat selanjutnya oleh kecerdasan adalah egoisme. Egoisme juga ada 3 bentuknya. Satu, pikiran adalah ego yang dominan memiliki sifat mulia atau ketuhanan.
pengindra adalah ego yang didominasi oleh sifat agresif. 3 benih pengindra. Pikiran adalah egoisme yang didominasi oleh sifat mulia, ketuhanan. Sehingga pikiran itu bisa menjangkau lebih dari alat pengindra pada diri kita. Pengindra adalah alat yang dijadikan tempat oleh pikiran untuk merealisasikan sesuatu. Terdiri dari mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Benih pengindra adalah egoisme yang didominasi oleh sifat lamban atau bersifat pasif. Namun peranannya sangat penting. Karena dialah yang membuat pengindra itu bisa berfungsi. Benih ini adalah benih cahaya, sehingga mata bisa melihat. Benih suara, sehingga telinga bisa mendengar. Benih rasa, sehingga lidah bisa mengecap. Benih bau, sehingga hidung bisa mencium. Dan benih sentuhan, hingga kulit bisa merasa atau raba. Inilah hukum sebab akibat yang terjadi pada diri kita sebagai makhluk. Sehingga prinsip dalam kehidupan yang sempurna itu harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Kemudian memanfaatkan secara baik dan efisien. Kata orang, peliharalah benih indera itu dengan baik sebab dia adalah sumber kemampuan indera. Kendalikan indera itu secara bijak melalui pikiran dan kecerdasan. Pupuk sifat mulia atau ketuhanan dan jadikan agresivitas sebagai tenaganya. Niscaya kita akan dekat dengan sang jiwa. Karena sang jiwalah sesungguhnya mewarisi sifat ilahi yang bersembunyi dalam diri kita sendiri. "Wih, bantu sini, ada 2 jenazah," teriak tim penyisir. Kami bertiga bergegas menuju ke tim penyisir. Ketika melihat 2 jenazah, saya tertegun dan terdiam beberapa saat. Terlihat perawakan seorang wanita menunduk. Di bawahnya ada seorang bayi. Kemungkinan ingin melindungi sang anak tersebut. Tetesan air mata tiba-tiba keluar. Sebuah pengalaman melihat situasi tersebut. "Terima kasih, Ibu. Sudah bersedia merawat hingga titik darah terakhir." Ucapan basmalah dengan kepala sama-sama tertunduk. Kami mengucapkan surah Al-Fatihah. Jika kita adalah sahabat sejati, maka jadikan kesejatian itu hidup dalam hati. Roda-roda terus berputar menuruni jalanan amburadul. Gangguan-gangguan di jalan kami terabas. Semangat semakin tinggi hingga tiba di posko utama. Para relawan menyambut dengan cepat membantu mengeluarkan apapun yang ada di dalam mobil evakuasi. Kendaraan segera kami parkirkan, istirahat sebentar untuk mengatur napas. Baru mau bergerak tiba-tiba, kawan datang menghampiri, membawa minuman dan makanan. Memang luar biasa, seakan saudara sendiri. Sudah mengerti apa yang kami butuhkan. Hiruk pikuk, relawan banyak berdatangan. Berbagai tim bantuan sudah tiba di posko utama. Relawan-relawan akan tersebar di pos-pos pengungsian, tergantung di mana mereka bergabung. Tapi, job mereka nggak jauh beda. Menyalurkan bantuan dan trauma healing anak-anak sesuai kemampuan masing-masing. Jadilah setiap hari mereka bergerilya, melakukan aksi kemanusiaan. Senjatanya sederhana, kaos atau rompi yang berlabel lembaga kemanusiaan. Makanan dan minuman sudah bersarang di perut, kemudian bergerak untuk membuat laporan dengan tugas selanjutnya. Naik turun evakuasi sudah menjadi kewajiban, tak ada kata patah semangat. Kegiatan evakuasi terus berjalan hingga surya mulai tenggelam. Di malam hari, suasana masih penuh kesedihan. Aktivitas terus berlarut. Radio HT saling saut menyahut. Setiap pos pengungsian saling membutuhkan bantuan. Sehabis makan malam, beberapa tim disebar ke pos-pos pengungsian untuk membawa logistik dan juga diberi tugas berjaga sekaligus menemani warga yang mengungsi. Jam 8 malam kami mulai bergerak menuju pos. Tiap tim terdapat 4 orang, korlap, trauma healing, medis. Sesampai di tujuan, kami melapor dengan 2 orang dari warga setempat sebagai relawan jaga. 4 orang segera kutulis di buku kehadiran penjaga pos pengungsian, sekaligus menyerahkan logistik. Tempat lapang kecil ini hanya memuat beberapa pengungsi, mungkin sekitar 30-an. Kesedihan terlihat di wajah mereka. Tangisan balita membuat suasana semakin haru. Makanan dan minuman segera dibagikan. Matur nuwun, nggih. Itulah kata-kata yang terucap dari mereka. Mungkin gak cukup jika saya tulis di sini. Mereka mulai makan, senang melihat mereka makan dengan lahap. "Ngopi sini," ucap kawan-kawan relawan. Ternyata sudah disiapin kopi. Kami berbincang ngobrol, alur ngidul dengan para relawan. Rokok mulai dibakar untuk menemani obrolan kami. Kopi hitam tanpa gula menyusuri tenggorokan.
Canda tawa mengiringi dalam dekapan malam untuk menyembunyikan kesedihan. Malam semakin sepi, satu persatu pengungsi mulai hilang dalam mimpi. Suasana menjadi hening dan terasa mencekam. Ilusi semakin menjadi malam itu. Terdengar suara tangisan di sekitar tempat pengungsian. Setelah cek, ternyata warga pengungsian sudah terlelap. Tangisan-tangisan bayi yang paling menyayat hati. Bingung antara perasaan sedih dan takut. Bulu kuduk semakin merinding menjadi-jadi. Satu kelebatan di depan mata membuat mental semakin menciut. Malam yang penuh mistis. Banyak sekali gangguan-gangguan di sepanjang gelapnya malam. Sangat-sangat susah untuk memejamkan mata. Dulu di tempat ini sangat dingin, akan tetapi berbeda dengan malam setelah Merapi meletus. Gerah sekali. Bahkan suara hewan malam pun tak satu pun berbunyi. Butuh waktu lama agar kondisi pulih seperti sedia kala. Pengungsi berbulan-bulan tinggal di pengungsian. Ketika kembali, rumah mereka sudah terkubur abu. Jembatan ambrol, batu-batu Merapi sebesar rumah berserakan di pinggir jalan. Pohon-pohon mati tertimpa beban abu bercampur kerikil, hingga jalanan yang super licin. Akibat tertutup abu, kerikil, pasir plus air hujan. Jadilah jalan raya Jogja Semarang seperti disemen dengan abu yang mengeras dan bikin para pengemudi motor terjatuh, membuat jalur utama ditutup beberapa hari. Sungguh menyita energi selama berbulan-bulan. Kerugian materi pun tak terelakkan. Tragedi luar biasa itu menelan 277 korban jiwa, termasuk sang juru kunci Merapi, Mbah Marjan, yang sangat populer pasca erupsi tahun 2006. Total pengungsi pun mencapai 500.000 orang. Setelah Merapi sudah puas akan amarahnya, penduduk pun kembali ke rumahnya dengan rasa trauma mendalam. Korban meninggal dimakamkan secara massal, dan penuh doa duka cita dari penjuru Nusantara. Bagi para relawan, kenangan aksi kemanusiaan yang telah jadi rutinitas ini tak akan pernah mereka lupakan. Merapi telah menghancurkan semuanya, sekaligus menjalankan siklus kehidupannya. Tanah yang hancur tertutup abu perlahan ditumbuhi tunas-tunas kehidupan. Percayalah, ia hanya mengikuti hukum alam. Selang beberapa tahun, manusia hidup makmur karenanya. Kenahrejo yang diterjang awan panas kini menjadi destinasi lavatur yang mengagumkan. Pertanian kian subur dan memberikan hasil bumi yang begitu melimpah. Jutaan kubik pasir yang menyebar di sungai-sungai sudah memberikan pencarian bagi ribuan manusia di bawah sana. Memang seharusnya Merapi meletus. Itu adalah sebuah siklus. Manusia yang wajib waspada dan pelajari tanda-tandanya, supaya ketika siklus itu datang kembali, tak ada nyawa sia-sia yang harus melayang lagi. Kisah-kisah di atas hanyalah sekelumit dari sekian banyak kisah yang belum terekspos di berbagai media. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah ini. Kita bisa belajar bersama tentang kompleksitas warga dusun di daerah rawan bencana, kemauan dan sedikit kenekatan para tim evakuasi, pengambilan keputusan yang tepat, dan sekaligus berpacu dengan waktu. Sebagian warga masyarakat membutuhkan pertolongan dan tentunya sisi humanis dalam proses evakuasi. Dari informasi yang didapat bahwa sebagian besar anggota tim evakuasi menggunakan biaya sendiri untuk bisa terlibat di lapangan, melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab yang tidak bisa diremehkan, dan tidak meninggalkan pendekatan humanis selama proses evakuasi. Bahkan, ada sebagian anggota tim evakuasi yang bersedia menceritakan kisahnya, namun tidak bersedia namanya dipublikasikan oleh media. Dari banyak hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya lumpuh ketika menghadapi krisis Gunung Merapi, bahkan mampu mengambil fungsi yang gagal. Meminjam istilah seorang teman, segenap masyarakat mampu melaksanakan self-governance dalam hal evakuasi masyarakat di lereng selatan Gunung Merapi. Kedepan, pelajaran yang telah dibagikan oleh para anggota tim evakuasi ini bisa memperkuat wawasan bagi kita dalam merespon dengan lebih arif terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat. Semoga. Terima kasih untuk seluruh anggota tim evakuasi yang telah bekerja dengan sangat baik di lapangan. Dan mohon maaf atas ketidakcermatan saya dalam menceritakan ataupun menuliskan kembali kisah yang Anda alami. Terima kasih.